Coba dibaca itu yang sudah beredar, yang sudah teman-teman kutip juga kan, Majelis Hukum. Mereka melihat pada sisi hukum, sebaiknya ditolak. Tapi yang kita pelajari tidak hanya pada aspek hukum, banyak aspek. Nah itu, ya, banyak aspek. Tidak gamang. Muhammad itu nggak pernah gamang. Muhammadiyah ini lebih tua daripada negara ini. Ya, umur Muhammadiyah itu berapa? 100 berapa? 100. Umur Muhammadiyah ini 107. Negara berapa umurnya? Baru 70, lebih tua Muhammadiyah, hampir 40 tahun. Kita tidak gamang, tapi kita melakukan kajian-kajian. Artinya kita tidak menerima ini secara emosional, tapi dengan pikiran yang jernih. Jadi kesimpulannya itu kemarin aspek-aspek yang ada pihak yang keberatan, kayak ini aspeknya ini. Kalau misalkan itu bisa dibantah. Jadi kita lihat perimbangan antara mudarat dan maslahat. Kalau maslahatnya lebih besar dibandingkan dengan mudaratnya, kita akan ambil. Tetapi kalau mudaratnya lebih besar, untuk apa kita ambil? Nah, sementara ini berdasarkan hasil pleno, kita melihat mudaratnya lebih kecil, manfaatnya lebih besar. Kenapa? Misalnya, kalau Muhammadiyah mengambil konsesi, Muhammadiyah akan menunjukkan kepada para pengusaha tambang cara menambang yang benar itu seperti apa. Nah, Muhammadiyah akan memberikan contoh menambang yang benar sesuai dengan koridor hukum. Tidak hanya hukum hukum negara, hukum negara ini apa namanya? Tidak hanya hukum positif, tetapi kita juga melihat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ada yang mengharamkan tambang, ya. Apakah iya tambang haram? Karena 60% tambang kita masih melalui batu bara kan? Nah, yang terakhir, Muhammadiyah ke depan juga akan memikirkan, akan mendiskusikan, mencari alternatif energi transisi dalam bentuk energi terbarukan. Nah, Muhammadiyah dengan polemik di masyarakat sudah memikirkan, ya, energi terbarukan. Apa misalnya? Energi matahari atau surya. Kita lagi kaji mendalam. Energi angin, energi laut, sungai, dan lain sebagainya. Ini sudah kita kaji. Muhammadiyah akan fokus, kalau menerima tambang, kita juga akan fokus transisi energi. Kita itu tidak bisa dalam posisi setuju atau tidak. Setuju dengan alasan ABCD, tidak dengan alasan ABCD. Kalau tidak, apakah kita bisa atau kita sudah siap dengan energi alternatif? Ternyata kan belum ada. Nah, Muhammadiyah insya Allah ke depan mulai masuk ke dalam energi alternatif. Kalau aspek keekonomiannya Pak, kayak dari pleno kemarin itu kayak ada proyeksi gitu. Ya, kalau dari data yang ada sementara, ya, orang terkaya di Indonesia harus tambang. Nah, tapi kan Muhammadiyah tidak hanya melihat aspek ekonomi, tidak semata-mata itu. Kalau tambang menghasilkan uang sangat besar, ya. Nah, jadi tolong teman-teman jangan melihat hitam putih. Contoh, betapa orang membangga-banggakan kampus Muhammadiyah yang bisa dibayar dengan singkong. Pernah dengar? Pernah, ya? Mahasiswa bisa bayar dengan bawa padi atau beras. Di luar kedengarannya enak. Hebat sekali Muhammadiyah bisa bayar dengan padi. Pertanyaannya, dosen mau kita bayar pakai apa? Jadi melihat Muhammadiyah itu jangan hanya pada satu sisi. Muhammadiyah itu swadaya, ya, tidak terlalu mengharapkan, bahkan tidak banyak pemerintah ikut membantu. Kampus-kampus kita ini mandiri, biaya sendiri. Nah, ini kan orang tidak melihat seperti apa
Muhammadiyah. Nah, jadi tolong dipahami juga bahwa tambang ini kalau nanti kita akan ambil, kita harus memastikan segala hal-hal yang negatif bisa kita atasi, sehingga lebih banyak yang positif. Gitu ya, cukup ya. Apakah ketika nanti tambang itu dia karena sekarang posisinya bukan dirinya yang akan diberikan, tapi apakah ketika nanti diberikan sudah dipastikan dibarengi dengan catatan-catatan regulasi? Udah pasti. Muhammadiyah sangat tertib. Muhammadiyah ini taat azas. Ya, taat azas. Kampus-kampus Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah itu semuanya terregistrasi. Ya, saya bisa pastikan. Pak, terakhir Pak, soal komunikasi tadi sama pemerintah itu gimana Pak? Kan terakhir, Ya kalau pemerintah mau ngasih, terakhir kan di pleno kan Pak Bahlil mau menawarkan gimana? Di minggu terakhir ini sebelum pleno apakah ada komunikasi lagi? belum ya. Pak, jangan lihat Pak Halil ya. Pemerintah ya. Pemerintah akan ngasih. Tapi gimana bentuk? Pak tadi bilang plenonya adalah mendorongkan sedikit ya. Kan kita sebentar lagi bulan katanya di akhir bulan ini. Apakah nanti bisa ada perubahan Pak dari hasil pleno? Oke, itulah saya tidak ingin menyebut organisasi lain ya. Itulah beda Muhammadiyah dengan yang lain. Ya, pengurus PP Muhammadiyah itu mempertimbangkan segala aspek, segala tingkatan. PP Muhammadiyah tidak ingin memutuskan sendiri. Maka nanti diundanglah majelis-majelis sebagai pembantu pimpinan seperti saya, ketua majelis lingkungan hidup, akan memberikan pendapat-pendapat, majelis ekonomi, majelis hukum, ketua-ketua dan sekretaris Muhammadiyah provinsi se-Indonesia. Ya, kita minta, misal Bangka Belitung, kita akan lihat apa yang akan mereka sampaikan dari Bangka Belitung, yang notabene-nya lahan mereka yang paling rusak. Nah, kita akan memberikan solusi. Ya, kita akan lakukan reklamasi dan sebagainya. Duitnya nanti buat apa, Pak? Nah, Duitnya nanti buat apa? wah kalau Muhammadiyah ini duitnya untuk umat, ya, akan membuat sekolah lagi, membuat kampus lagi. Anda bisa bayangkan Muhammadiyah ini punya hampir 200. Muhammadiyah ini punya 183 perguruan tinggi. Anda bisa bayangkan kalau Muhammadiyah nggak ada. Buat sekolah doang apa ada kira-kira di yang lain? Sekolah, rumah sakit, tidak kurang dari 10.000 sekolah Muhammadiyah. Ya. Nah, itu akan kita support karena sekolah-sekolah ini tidak mendapatkan bantuan dari negara. Bahkan guru-guru negeri yang ditempatkan di Muhammadiyah oleh negara itu cari lagi. Nah, jadi, ini sudah ada aturan. Perusahaan tambang sebagai catatan, sebelum dia dapat iup, dia sudah harus menyetor uang ke negara, termasuk uang reklamasi. Muhammadiyah akan kejar dana reklamasi itu untuk iya, ya, kan banyak nih lubang-lubang kan, duit itu harus dikembalikan ke daerah itu, ya harus dikembalikan. Bangka Belitung, Kalimantan harus kembali ke sana, ya bisa pulih seperti sedia kala. Tambang ini rumit, maka Muhammadiyah tidak ingin menganggap ini sesuatu yang sederhana. Cukup ya? Cukup ya? Terima kasih.